Bungkam AS Roma, Juve naik ke 5 besar. Arsenal 3 kali beruntun di pucuk jelang Natal. West Ham lawan favorit Pep Guardiola. Mbappe samai rekor Ronaldo 59 gol. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. PSG versus Fontenay di Piala Prancis babak 32 besar berlangsung di Stade de la Beaujoire. PSG unggul lebih dulu pada menit ke-25 lewat Désir Doué. Ousmane Dembélé menambah keunggulan pada menit ke-34 lewat penalti, membawa PSG memimpin 2-0. Di babak kedua, Goncalo Ramos memperbesar skor dengan 2 gol brilian pada menit ke-58 dan 74, memastikan kemenangan 4-0 bagi tim tamu. Hasil ini membuat PSG melaju ke babak 16 besar Piala Prancis. Lazio versus Cremonese pada Giornata ke-16 Serie A digelar di Stadion Olimpico. Kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol. Cremonese harus bermain dengan 10 pemain di masa injury time setelah Federico Cesarini menerima kartu merah. Namun, Lazio gagal memanfaatkan situasi tersebut hingga laga berakhir. Hasil ini membuat Cremonese bertahan di peringkat ke-10 klasmen Serie A dengan 21 poin, sementara Lazio menempati posisi ke-8 dengan 23 poin. Juventus versus AS Roma di Liga Italia digelar di Allianz Stadium. Juventus membuka keunggulan pada menit ke-44 lewat Francesco Conceição. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Gol kedua lahir pada menit ke-70 melalui Lois Openda yang menyelesaikan bola hasil Camelo di depan gawang Roma. AS Roma memperkecil ketertinggalan 5 menit kemudian melalui Tommaso Baldanzi. Hasil ini membawa Juventus naik ke peringkat 5 klasmen Liga Italia dengan 29 poin, hanya terpaut 1 angka dari AS Roma yang berada di posisi keempat. Wolverhampton Wanderers versus Brentford di Premier League berlangsung di Molineux Stadium. Laga berjalan datar di babak pertama. Tim tamu akhirnya berbuah gol pada menit ke-61 lewat Keane Lewis Potter. Brentford mengadakan keunggulan pada menit ke-83. Lewis Potter kembali mencatatkan namanya di papan skor. Berkat hasil ini, Brentford berada di posisi ke-12 klasemen Premier League dengan 23 poin, sedangkan Wolves tertahan di posisi ke-20 dengan 2 poin. Wolverhampton Wanderers makin terpuruk di Premier League musim ini setelah menelan kekalahan ke-11 beruntun. Kali ini 0-2 dari Brentford. Dengan koleksi hanya 2 poin dari 17 pertandingan, Wolves berada di posisi terakhir klasemen sementara. Rekor ini menjadikan Wolves sebagai salah satu dari hanya 4 tim yang pernah kalah 10 pertandingan berturut-turut dalam satu musim Premier League. Bergabung dengan Sunderland 2002-2003, Aston Villa 2015-2016, dan Norwich City 2019-2020, tekanan pada manajemen dan pemain semakin meningkat. Newcastle United versus Chelsea tersaji pada pekan ke-17 Liga Inggris di St James Park. Newcastle membuka keunggulan pada menit keempat melalui Waldemar. Striker Canggung itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-20. Chelsea bangkit di awal babak kedua, menit ke-49, Reece James memperkecil ketertinggalan. Gol penyeimbang datang pada menit ke-66, Joao Pedro mengubah skor menjadi 2-2. Hasil imbang ini membuat Chelsea tetap bertahan di peringkat keempat klasemen dengan 29 poin. Newcastle United naik 1 posisi ke peringkat ke-11 dengan koleksi 23 poin. Chelsea terus menunjukkan performa yang tidak stabil dalam 7 pertandingan terakhir mereka. Dari catatan yang dirilis at Century Goals, The Blues hanya mampu meraih 2 kemenangan, yaitu saat menghadapi Everton 2-0 dan Cardiff 3-1. Sementara laga-laga terakhir imbang melawan Arsenal 1-1, Bournemouth 0-0, dan Newcastle 2-2. Selain itu, Chelsea juga menderita 2 kekalahan pahit dari Leeds 1-3 dan Atalanta 1-2. Hasil ini menempatkan tim asuhan Enzo Maresca di posisi yang cukup rawan dalam perburuan poin di Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Manchester City versus West Ham United di Liga Inggris berlangsung di Stadion Etihad. Tuan rumah langsung unggul pada menit ke-6 lewat Erling Haaland. City mengadakan keunggulan di menit ke-38. Tijani Reinders selesaikan ke sudut atas gawang West Ham. Menit ke-68, Haaland mencetak gol keduanya dan membuat skor menjadi 3-0.
Hasil ini membawa Manchester City naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 37 poin. Sementara itu, West Ham United tertahan di peringkat ke-18 dengan 13 poin. Manajer Manchester City Pep Guardiola mencatat statistik impresif melawan West Ham United di Liga Premier Inggris. Menurut data resmi klub Manchester City dan analis statistik terbaru, Guardiola telah menghadapi West Ham dalam 20 pertandingan tanpa pernah kalah di kompetisi Liga, 17 menang 3 imbang, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan lawan manapun sepanjang karirnya di Premier League. Rekor ini mencerminkan dominasi City atas West Ham sejak era Guardiola yang memperkuat posisi mereka sebagai salah satu manajer tersukses dalam sejarah Liga. Erling Haaland makin nyaman menghadapi West Ham di Premier League. Striker Manchester City itu telah mencetak 11 gol dari 11 laga melawan The Hammers, menjadikannya lawan favoritnya. Selain itu, Haaland kini melewati Cristiano Ronaldo dalam catatan gol Premier League, 104 gol dari 114 pertandingan. Sementara Ronaldo mencatat 103 gol dari 236 laga. Prestasi ini juga menyamakan Haaland dengan Didier Drogba, meski pemain Norwegia itu butuh 140 pertandingan lebih sedikit untuk mencapai angka sama. Tottenham Hotspur versus Liverpool di Liga Inggris berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Liverpool membuka keunggulan pada menit ke-56 lewat Alexander Isak. Keunggulan The Reds bertambah di menit ke-64. Hugo Ekitike menyundul umpan silang Jeremy Frimpong. Tottenham memperkecil ketertinggalan pada menit ke-83. Richard Leeson mengubah skor menjadi 1-2. Hasil ini membawa Liverpool naik ke posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 29 poin. Tottenham masih tertahan di posisi ke-13 dengan 22 poin. Tottenham Hotspur mencatat rekor negatif di Liga Inggris tahun 2025 dengan kalah 11 kali di kandang sendiri, sebuah catatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klub di era Premier League. Tim asuhan Thomas Frank terus berjuang meski bermain di Tottenham Hotspur Stadium, hanya mampu meraih 15 poin dari total 54 poin yang tersedia sepanjang tahun ini. Data ini dicatat oleh Ed Squawka yang menyoroti penurunan performa tuan rumah yang biasanya lebih dominan. Everton versus Arsenal di Premier League berlangsung di Hill Dickinson Stadium. Arsenal unggul lebih dulu pada menit ke-25 lewat gol penalti Victor Gyökeres. Arsenal mencoba menambah keunggulan sebelum jeda, namun skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Everton gagal membongkar pertahanan Arsenal hingga laga usai. Skor 1-0 bertahan untuk kemenangan tim tamu. Hasil ini membawa Arsenal kembali ke puncak klasemen sementara Premier League dengan 39 poin. Everton tetap bertahan di papan bawah. Arsenal menegaskan dominasinya di Premier League musim 2025-2026 dengan menempati posisi puncak klasemen pada hari Natal. Ini menjadi kali kelima The Gunners berada di puncak pada tanggal 25 Desember setelah sebelumnya tercatat pada musim 2002-2003, 2007-2008, 2022-2023, dan 2023-2024. Menurut laporan Squawka, konsistensi tim asuhan Mikel Arteta membuat publik bertanya-tanya apakah musim ini Arsenal bisa benar-benar mengangkat trofi juara Liga. Performa solid lini depan dan pertahanan yang disiplin menjadi kunci keberhasilan mereka sejauh ini. Real Madrid versus Sevilla tersaji di Estadio Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-38 lewat sundulan Jude Bellingham. Kylian Mbappe mendapat sejumlah peluang sebelum akhirnya menggadaikan keunggulan pada menit ke-85 melalui eksekusi penalti. Skor 2-0 bertahan hingga akhir laga. Berkat hasil ini, Real Madrid berada di posisi kedua klasemen La Liga dengan 42 poin, sedangkan Sevilla berada di posisi ke-9 dengan 20 poin. Kylian Mbappe mencetak sejarah dengan mencetak gol ke-59 untuk Real Madrid pada 2025, menyamai rekor Cristiano Ronaldo dari 2013. Gol ini dicetak saat merayakan ulang tahunnya dengan selebrasi yang meniru idolanya, Ronaldo. Menurut data dari Squawka, Ronaldo mencetak 59 gol dalam 50 laga pada 2013, sedangkan Mbappe membutuhkan 59 laga untuk mencapai jumlah yang sama di tahun ini. Pencapaian ini menegaskan kemampuan striker Prancis itu sebagai salah satu pencetak gol paling konsisten di dunia.
Vinicius Junior mendapat sorakan protes dari sebagian penonton Santiago Bernabeu setelah diganti pada menit ke-82 saat Real Madrid menang 2-0 atas Sevilla yang bermain dengan 10 pemain. Penampilan winger Brazil itu dianggap kurang maksimal. Ia gagal menciptakan peluang berbahaya dan tidak mampu menembus pertahanan Sevilla. Saat ini Vinicius sudah melewati 14 pertandingan tanpa gol, menjadi periode terpanjang tanpa mencetak gol sejak 2020, menambah tekanan di momen krusial musim ini. Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) resmi mengubah format Piala Afrika menjadi 4 tahunan mulai 2028. Keputusan ini dikonfirmasi Presiden CAF, Patrice Motsepe, setelah turnamen 2027 yang akan digelar di Kenya, Tanzania, dan Uganda sejak 1968. Piala Afrika rutin berlangsung 2 tahunan. Perubahan tersebut bertujuan menyelaraskan kalender sepak bola Afrika dengan agenda global, sekaligus dilakukan melalui koordinasi bersama FIFA. Selain itu, CAF juga menaikkan hadiah juara menjadi $10 juta AS dan merencanakan peluncuran African National League pada 2029. FC Porto secara resmi mengumumkan kedatangan Thiago Silva dengan status bebas transfer. Bek asal Brasil berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak jangka pendek hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan sampai 2027. Kepastian transfer ini sebelumnya diungkap jurnalis terpercaya Fabrizio Romano yang menyebut Silva menjadi rekrutan penting atas permintaan pelatih Francisco Farioli dan presiden klub André Villas-Boas. Thiago Silva bergabung setelah kontraknya bersama Fluminense berakhir. Ia tetap menjaga kebugaran fisik demi peluang tampil di Piala Dunia 2026. Levante resmi menunjuk Luis Castro sebagai pelatih kepala tim utama dengan kontrak hingga Juni 2027. Pengumuman tersebut disampaikan klub melalui pernyataan resmi di situs Levante. Pelatih asal Portugal berusia 45 tahun itu didatangkan dari FC Nantes. Setelah kedua klub mencapai kesepakatan, Castro dikenal sebagai produk Akademi Benfica dengan reputasi kuat dalam metodologi dan pengembangan pemain muda. Levante menyebut penunjukan ini sejalan di tengah posisi klub yang masih berada di dasar klasemen La Liga. Real Sociedad akhirnya mengumumkan pelatih anyar mereka usai hasil imbang melawan Levante. Melalui pernyataan resmi di situs resmi klub, Suri Udin menunjuk Pellegrino Matarazzo sebagai pelatih kepala hingga akhir musim 2026-2027. Matarazzo meninggalkan Hoffenheim untuk mengambil perahu baru di Spanyol. Pelatih kelahiran New Jersey tersebut sebelumnya juga sempat menangani Stuttgart di Bundesliga. Manajemen Real Sociedad menilai pengalaman Matarazzo di Jerman menjadi modal penting untuk menata kembali proyek tim dan menjaga konsistensi performa di level domestik maupun Eropa. Pelatih Barcelona Hansi Flick memberi sinyal jelas soal hierarki lini tengah timnya. Flick menilai Eric Garcia kini berada di atas Frenkie de Jong dalam peran gelandang bertahan. Dalam beberapa laga terakhir, Eric dipercaya tampil sebagai pivot karena dianggap memberi kontrol dan stabilitas permainan. Flick menegaskan De Jong memahami keputusan tersebut dan tetap menjadi pemain penting bagi tim. Namun, padatnya jadwal membuat Eric Garcia diperkirakan terus mengisi peran kunci di lini tengah. Barcelona merilis pembohongan resmi terkait kondisi Pedri. Gelandang muda Spanyol itu dipastikan mengalami gangguan otot ringan dan akan menepis setidaknya selama 1 pekan. Dalam pernyataan klub di situs resmi Barcelona, Pedri dipastikan absen pada laga melawan Villarreal CF sebagai langkah pencegahan. Namun, tim medis optimis sang pemain sudah bisa tampil pada pertandingan berikutnya menghadapi RCD Espanyol. Barcelona memilih tidak mengambil resiko demi memastikan Pedri benar-benar pulih, terutama jelang derby akhir pekan depan. Kontrak Bruno Fernandes bersama Manchester United membuat klausul rilis bernilai lebih dari 60 juta euro yang hanya dapat diaktifkan klub di luar Premier League. Informasi tersebut diungkap Fabrizio Romano melalui laporan terbarunya. Gelandang asal Portugal itu sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Pro Arab Saudi, termasuk Al Hilal yang sempat mencoba merekrutnya pada musim panas lalu. Meski demikian, Fernandes memilih bertahan di Old Trafford. Ia juga mengakui sempat merasa United terbuka untuk menjualnya pada periode tersebut. Pelatih Chelsea Enzo Maresca dipastikan tidak akan mendampingi timnya pada laga Premier League berikutnya melawan Aston Villa. Menurut laporan jurnalis Daily Mail Kieran Gill, Maresca mendapat larangan mendampingi 1 pertandingan setelah menerima kartu kuning saat Chelsea bermain imbang 2-2 kontra Newcastle. Ia dihukum wasit karena berdebat di pinggir lapangan.
Kartu kuning tersebut menjadi yang ketiga bagi Maresca musim ini. Sesuai regulasi liga, akumulasi tersebut berujung larangan mendampingi satu laga, sehingga Maresca akan absen pada pertandingan kandang Chelsea. Gelandang Liverpool Dominic Szoboszlai dipastikan absen saat timnya menghadapi Wolverhampton Wanderers pada laga Liga Inggris akhir pekan depan. Kepastian itu menyusul kartu kuning kelima yang diterima Szoboszlai ketika Liverpool menang 2-1 atas Tottenham Hotspur. Berdasarkan regulasi resmi Premier League, 5 kartu kuning pada fase ini berujung sanksi larangan bermain satu pertandingan. Laporan BBC Sport mencatat Szoboszlai selalu tampil di setiap laga liga musim ini, sehingga duel melawan Wolves yang berada di dasar klasemen menjadi jeda pertamanya di kompetisi domestik. Wataru Endo diperkirakan menepi hingga pertengahan Januari akibat cedera pergelangan kaki. Kabar ini dilaporkan jurnalis Liverpool David Lynch, yang menyebut cedera tersebut akan membuat gelandang asal Jepang itu absen cukup lama. Sebelumnya, pelatih Arne Slot memang telah mengonfirmasi Endo mengalami masalah fisik, namun belum merinci durasi pemulihannya. Musim ini, Endo baru tampil 8 kali bersama Liverpool, termasuk 5 penampilan sebagai pemain pengganti di Liga Inggris. Cedera berpotensi menghambat peluangnya mencari menit bermain reguler menjelang Piala Dunia 2025. Alexander Isak berpotensi menepi setelah mengalami cedera pada laga Liverpool melawan Tottenham. Mengutip laporan The Athletic melalui jurnalis James Pearce, penyerang asal Swedia itu dijadwalkan menjalani pemindaian untuk mengetahui tingkat keparahan cedera pada bagian kaki bawah. Isak terpaksa ditarik keluar tak lama setelah mencetak gol pembuka usai mendapat benturan keras dari Mickey van de Ven. Laporan tersebut menegaskan cedera ini bukan pada lutut. Musim debut Isak bersama Liverpool sendiri berjalan tersendat. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.